Saya ingat cuma sebaris, yaitu Ad Putos Anos, yang artinya kalau tidak salah semoga panjang umur, kata Marudut bangga. Sebagai wanita desa, Nyai Marudut lahir dengan nama Sonta Boru Situmorang, mengenal cara menenun ulus secara turun-temurun lewat ibunya. Semua jenis ulus pernah dibuatnya, yaitu Sadu Mangkola, tipe Mangiring, Suri-Suri Ganjang, Cibolang, dan Ragi Hidup, dan tipe Bintang Maratur. Paling sulit adalah membuat tipe Ragi Hidup, sebab menenunnya perlu beberapa kali. Juga tipe Ragi Hidup tidak bisa dipakai sembarangan, kata wanita kelahiran 15 April 1945 ini. Bagi Nyai Marudut, kegundahan utamanya adalah dalam benaknya adalah kenyataan bahwa ulos makin tidak sakral saat ini. Selain makin inflasi dengan banyaknya ulos dibuat oleh mesin, orang Batak sendiri dilihatnya sudah makin banyak yang meninggalkan ulos. Berarti pakaian yang modern kini makin menggeser peran ulos ini. Nah, FYI, kenapa mukanya kalau saya? FYI, perancang Batak juga. Itu dia merancang suatu fashion show dengan ulos. Terjadi kecelakaan. Pas fashion show, fotografer dia di Jakarta. Terjadi kecelakaan, fotonya angus semua. Akhirnya foto saya berikan kepada, siapa nama mukanya kebayang. Perancang besar Indonesia kok. Oh iya Bang, pernah cerita. Iya. Ya fotonya anggun semua, akhirnya foto saya berikan ke dia semua. Saya diberi sebuah ulos tua umurnya 100 tahun. Saya sebagai tanda terima kasih, saya dikasih ulos tua sekali. Saya naikkan di Instagram sama di styler saya kok. Padahal dia nari tortor juga. Namanya tiba-tiba macet. Udahlah, saya geser dulu ya. Pokoknya ulos Nyai Marudut ini buat paus. Nah, ini yang merinding ya. Namun walau hidup sederhana, Nyai Marudut tetap menyimpan sebuah kebanggaan besar. Sebuah ulas buatannya kini disimpan di Vatikan sebagai salah satu koleksi Sri Paus. Tanda petik, saya mendapat undangan khusus untuk mengikuti misa dengan Sri Paus di Tuntungan Medan tahun 89 itu. Memang, saya tidak sempat mendapat komini langsung dari Paus. Namun saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sri Paus memakai ulas buatan tangan saya. Tangan saya Pak, tangan saya, katanya sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Ini suatu ending yang saya melihat, saya merinding. Dia menceritakan itu, suaranya bergetar dan dia berkata-kata menangis. Ada bayangan dia sebagai seorang Katolik yang taat, ulosnya dipakai Paus dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bos tertinggi di agamanya memakai buatan tangannya. Bagi dia suatu yang luar biasa. Itu bagi saya ini, tulisan ini pun bagi saya cukup dalam. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Orang terkesima dengar Bang cerita. Nggak ngegas lagi kan? Enggak. Belum ada pertanyaan yang ngegas. Bukan Edward Huta Barat, bukan Edward Huta Barat. Nasrullah Masis itu teman saya di Kompas. Bukan Edward Huta Barat. Tunggu. Bukan Edward Huta Barat. Tunggu. Siapa namanya ya? Mukanya saya ingat kok. Merdi Siombing. Jadi Merdi Siombing itu bikin fashion show ulos. Terus terjadi kecelakaan, fotonya gagal semua. Dia telepon saya, Bang, punya nggak foto-foto yang pergelanku kemarin? Tak kasih semua. Bang, berapa aku bayar? Oh, nggak mau aku. Aku dikirimin ulos tua banget. Itu ulosnya keren banget, tua banget ya. Kelihatan bahwa memang ulos tua. Merdi Siombing. Jadi ini yang saya bilang foto-foto berisi adalah saya memotretnya memang jebret gitu. Tapi setelah itu foto itu punya cerita yang mewarnai hidup saya, yang bagian dari hidup saya bilang begitu. Teman-teman pada kecele ini. Dia pikir tuh foto-foto berisi itu foto-foto yang beralma mistis, teman-teman. Pada kecele semua. Nah, yang magis itu gini loh. Magis itu kenapa bagi saya nggak ada, karena saya sendiri nggak merasa berisi. Orang lain yang merasa berisi gitu loh. Orang lain merasa terganggu ya. Tapi kalau foto yang saya bawa tadi, saya sendiri merasa bahwa itu memengaruhi hidup saya dan itu mengisi kotak-kotak hidup saya gitu loh. Benar-benar bagian dari hidup saya. Nah, Stanley, ulas apa yang dikasih saya nggak tahu tipenya.
Nah, nanti saya cari ya. Saya simpan itu tua sekali. Di Sportax, Ketua Masyarakat Fotografi Indonesia muncul. Malam, Mas Andi. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, Mas Andi adalah Ketua MFI terbaru Masyarakat Fotografi Indonesia 2020-2024 ya, Bang Bain ya. Ya. Ini ada tanya foto ekspedisi alam ada nggak? Ada banyak. Saya ekspedisi banyak ikut ya. Saya banyak foto ekspedisi ikut. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan foto-foto ekspedisi saya ya. Ekspedisi yang bagi saya cukup menarik adalah tahun 2003 gempa di Iran. Kota Bam, 75.000 orang terkubur. Brek. Jadi kota Bam itu tengah gurun ya. 75.000 penduduknya. Jam 4 pagi gempa, satu kota itu masuk ke dalam bumi. Brek, Anda bayangin. Ya. Saya bersama tim TNI waktu itu ya, sama dari Menko Kesra, berangkat ke Iran naik Hercules yang tidak fit. Herculesnya mesin 4 cuma hidup 3 ya. Yang satu sering mati-mati ya. Jadi kita memang agak very koloso tuh. Sampai sana salju, ada bayangin dinginnya ya. Iran lagi musim dingin tuh. Saya lihat salju pertama kali tahun 2003 di Iran ya. Itu kota Bam terkubur itu. Saya masuk gurun, saya foto sama benteng Bam dan pengalaman yang ekspedisi saya nanti yang itu menarik. Bikin satu topik lagi aja Bang, cerita yang Iran itu Bang. Oh iya. Ya kan? Saya jadi foto jurnalis sudah berapa lama? 30 tahun. Dari 1990 sampai 2020. Oh iya, bacain pertanyaan. Oh iya, aku nggak bisa lihat pertanyaan. Iya. Foto berisi kali ini juga membuat kita terkesima kok Om. Om, ngeluarin buku soal fotografi nggak? Ada tahun 2005 itu Miss of Time tentang Indonesia, tapi yang terbitin Inggris ya, di Inggris. Ada cari di Amazon mungkin masih ada. Indonesia Miss of Time. Ya, saya udah nggak punya malah. Punya satu dikasih Veronica Endah. Yang pakai kamera juga kan buku fotografi juga itu walaupun pakai kamera advance itu. Iya kan? Oh iya, ya pakai kamera handphone 2 jilid mereknya dari handphone advance ya. Oke. Handphone advance. Ini dari pertanyaan dari Kandang Sentul. Apakah dalam memotret objek sebelumnya sudah ada plan atau target fotonya Om? Gini, dalam foto jurnalistik, sebuah foto sudah jadi sebelum dibuat. Jadi kalau Anda tugaskan motret seorang penenun ulos, karena saya bilang tadi bahwa saya cari suasananya memang suasana bisa. Anda lihat foto ini. Foto ini kan Anda lihat, kan backgroundnya kan rumah asli tuh, rumah adat asli, sorry. Jadi saya udah rancang, makanya saya bilang saya cari kampung yang masih fotogenik kan, tuh. Backgroundnya masih rumah adat asli, ya kan. Jadi dalam foto jurnalistik itu, foto sudah jadi sebelum dibuat, mostly ya. Hampir semua foto sudah jadi sebelum dibuat. Kita harus merancang backgroundnya apa, jam berapa motretnya dan sebagainya itu harus kita persiapkan. Motret model juga, apalagi portretur. Jadi disiapkan dulu ya plannya ya. Iya, Hyperman tuh Jakarta Larantuka pernah saya naikin di sana, nanti saya foto saya keluarkan ya. Jakarta Larantuka 86 itu naik motor pinter versi. Itu di Sumbawa itu jalannya belum aspalan ya. Itu di Flores jalannya belum seperti sekarang. Labuan Bajo tahun 86 ada fotonya ya. Labuan Bajo gitu. Terus Gua Cermin saya tahun 86 udah datang di Gua Cermin. Cerminnya masih bagus kan ada retak. Iya. Ini dari J Pristiono. Om Rambe dan Mas Dodi bikin omongin foto tokoh seni pertunjukan dong. Belakangan kan banyak tokoh seni pertunjukan yang berpulang. Ya, saya pernah naikin foto-foto artis yang sudah meninggal di stellar saya ya. Nanti saya tunjukin. Habis ini saya tunjukin. Oke, sekarang kita pindah dulu deh. Kalau itu ngomongin foto-foto lain ya. Jadi sekarang saya ngomongin foto ini. Aku bukan capek, tapi aku udah meriang 2 hari ini. Mbak Draga. Nanti aku paksain malam ini. Dan lusa aku harus berangkat ke Labuan Bajo. Jadi malam ini harus nggak bisa lama-lama juga. Iya, aku harusnya kepengen ikut Labuan Bajo juga tuh. Ya udah nanti bisa ada saat lain. Jadi teman-teman ya, tempat bagi saya yang di Indonesia yang saya berapa kali datang pun tidak akan pernah bosan itu satu Bromo, Komodo, Danau Toba, Kelimutu, Raja Ampat, itu saya nggak Bromo, saya nggak pernah bosan ya. Saya selalu ingin datang dan datang lagi. Om, kalau motret untuk berita gitu, apakah perlu izin
ke yang mau Aduh. difoto atau enggak. Ya kayak seperti yang tenun tadi itu ya, saya datang dulu saya ngomong mau saya potret, masa tiba-tiba saya suruh tenun. Kan saya atur backgroundnya apa, saya atur supaya bagus semua kan. Ya bukan izin lagi, men-setting janjian tanggal berapa dia bisa siap itu. Tapi kalau misalnya kita lagi nyetrit segala macam sih hajar aja ya Bang ya. Kalau street hajar aja. Jadi motret itu selalu bebas. Ya jadi masalah adalah publikasi itu aja. Ya untuk publish itu nggak sembarangan. Ada model rilis dan sebagainya. Untuk jual ke Shutterstock sama aja. Thank you Pak Cindy. Jadi ini kupluk dan ini bukan buat gaya-gayaan tapi ini alat bantu kesehatan. Karena lagi tidak fit makanya pakai ini. Wearable udah. Ya dikira Nova. Gorontalo udah satu tempat saya belum datang. Saya insya Allah tahun depan sudah nggak ada COVID saya ke Gorontalo. Saya sudah sampai Togian, tinggal nyebrang Gorontalo ada aja halangan suruh pulang Jakarta ya. Jadi Gorontalo tinggal satu tempat yang saya belum datang. Provinsi yang saya belum datang Gorontalo. Bang, saya itu sudah punya beberapa. Gorontalo itu diajak sama Pak Rudi juga tuh. Kita motret kalau masih ada itu Paus. Siapa? Hiu Paus. Oh iya Hiu Paus ya. Yuk, habis inilah. Ayo kita rancang yuk. 2021 lah. Iva Selvi ya kamu Werebo loh. Saya ke Werebo waktu Werebo rumahnya komplit pertama kali saya ke Werebo. Jadi Werebo kan dulunya rumahnya 7 nggak komplit. Terus dibenerin oleh arsitek. Lah waktu diresmikan itu saya ikut. Tahun 2011 saya ke Werebo udah. Ya sama Joni Yosi Antar ya. Yori Antar ya. Yori Antar. Iya. Dari Jonggol pernah saya motret sama siapa itu waktu itu ya. Sama fotografer satu FN kok, Jonggol. Siap, aku udah minum semua UC 1000. Doro Kangkung nih mancing nih, Doro Kangkung nih gak bener nih. Mancing foto berisi ya. Aduh, nginap di Pulau Cinta kalau sama Bang Arbain ya nggak seru lah. Iya. Yang ada Stanley ntar kalau aku Gorontalo aku kolek-kolek Stanley ya. Kemarin yang Gorontalo Stanley tuh Iya. Kalimantan Selatan pernah juga. Wah, kita pernah semua. Iya, Kandangan. Saya Kalimantan Selatan Kandangan, Kerbu Kandangan itu saya juga mau balik lagi tuh. Saya malah kepikir Kerbu Kandangan itu saya mau pakai alat selam, saya mau motret dari belakang tapi takut ketendang kerbaunya dan juga katanya keruh airnya ya. Nggak kelihatan apa-apa. Dulu, itu kan tanya dulu masih ada nggak tuh danaunya? Loh, Kerbu Kandangan masih sampai sekarang. Nggak kan itu kan lihat musimnya. Kalau nggak musim hujan nggak ada danaunya. Aku 3 kali tuh ke Kerbau Rawa di Kandangan itu. Pas nggak ada airnya? Nggak ada airnya, ada. Itu buat Kandangan makan pakai tangan, iya ke tempat Kandangan dia. Saya Kandangan terakhir itu waktu ke perusahaan apa tuh? Yang mana? Gila takut tiba-tiba suka nyangkut sama Yudi kuda liar. Oh, iya orang Padang yang nyasar ke sana itu. Iya, makan kupat Kandangan itu. Sanginya juga belum pernah, iya loh. Ternyata masih banyak sangi. Ramang-ramang saya 4 kali udah. Ramang-ramang cuma belum ngedrone di Ramang-ramang. Nah, Doro Kangkung di Bovendigul. Kalau tidak ada COVID, Maret lalu saya sampai Bovendigul. Nah, tapi tiba-tiba saya dari Pulau K besar mau terbang ke Bovendigul, dibilangin sama yang di Papua, begitu mendarat di karantina 14 hari, wah saya nggak jadi, saya pulang Jakarta. Pulang Jakarta pun pesawat di cancel semua waktu itu dari Ambon ya. Bovendigul kalau nggak ada COVID, saya Maret kemarin saya di Bovendigul. Iya, kebukaan dengan keruh, betul. Kalau hunting bareng session mau ikut dong, biar bisa ngasah sense fotografi. Ayo. Itu waktu itu siapa mau ngadain ketemuan, jumpa, tapi kasihan teman-teman yang di luar Jakarta, ngajakin motret bareng Bang di Jakarta. Teman-teman Obras. Oh iya, Ramdhani 393 di Kalsel itu ada seorang guru. Tiap kali saya workshop di Banjarmasin, Pak Guru itu selalu muncul. Saya lupa namanya. Dia guru di Kandangan. Iya, itu asli Kandangan. Pak Guru Imam. Iya. Imam namanya ya.
Iya, kalau nggak salah saya udah tiap kali saya di workshop di Banjarmasin dia datang dari kandangan loh. Terus itu Lok Baintan juga bagi saya nggak bisa dilewatkan. Saya sekali ke Banjarmasin pasti saya ke Lok Baintan. Tapi Saya udah aku ada 10 kali Lok Baintan. dibanding ketupat kandangan lebih suka lontong orari sih. Lontong apa? Lontong orari. Oh ya. Oh, Adaro di Tambalong, betul. Adaro, Doro Kago, betul. Yudi Febriana tuh orang Adaro ya. Iya. Saya waktu ke Adaro 2017 itu saya ke kandangan, makan ketupat kandangan, dan sebagainya. Om Furkon, betul. Furkon. Ah iya, Pak Furkon. Iya, luar biasa loh, nih kalayaknya luar biasa. Kita terhubung kan? Lihat, Obras itu menghubungkan kita dengan banyak. Pak Furkon, ya, salam buat Pak Furkon ya. Mas Agus BDC, kalau ketemu Pak Furkon, salam. Udah lama sekali nggak ketemu. Makanya dulu saya masih nyimpen nomornya di handphone saya. Yang mana tuh ya, itu nggak tersimpan. Aku tuh kalau ke kandangan nginapnya di rumah itu Mas Furkon. Oke, ya kita kandangan lagi yuk. Ibunya yang masakin. Ibunya Mas Furkon. Tapi ya mungkin udah meninggal ya waktu itu kalau salah. Wah, Mbak Eni Krisna nih. Eni Krisna ini siswa Darwis School. Kerja di perusahaan kabel yang mensuplai buat PLN. Jangan takut hantu, jangan. Hantu kenapa takut? Jangan takut darah. Jadi jangan baper bisa ya Mbak ini ya. Ini yang pasti Bang. Ini gara-gara Obras kan emang silaturahmi online. Jadi kita terhubung ya sama teman-teman semua daerah. Iya. Senangnya begitu. Kita ambil positifnya gitu ya. Iya. Kalau ada rencana hunting bareng ikutan Om, boleh dong. Iya. Kapan-kapan Obras bikin hunting Obras namanya. Jadi kita pengumumannya di Obras itu seru juga ya. Hunting Obras. Itu kemarin Mbak siapa tuh, Mbak Dwinita kalau nggak salah. Ayo Jakarta dulu yuk kita mulai kopi darat, nyetrit bareng gitu. Boleh juga gitu kan. Tapi kalau kondisi sekarang kan lagi Covid gini, kita harus jagalah ya untuk protokol kesehatannya. Tapi kalau Covid udah berlalu, kita hajar. Kalau dulu kita keliling Indonesia ya Bang. Teman-teman Obras. Apa itu? Ya kita keliling. Kita temuin teman-teman di Kalimantan, di Sulawesi gitu, ya kan? Obras offline ya sekali-kali ya. Iya. Tapi ya kalau vaksin udah ada lah, vaksin udah keluar gitu. Di Irmansyah masih di Bandung, udah sampai Jakarta tadi pagi. Karena aku besok pagi jam 7 harus tes swab. Harus swab tes besok, jadi aku pulang cepet. Nyetrit di Petamburan. Oh, tadi gara-gara. Aja deh. Doro. Kamu posting yang terakhir itu bahaya loh, tiba-tiba hilang loh. Doro ini gila nih. Iya. Aku sama Doro tahun 2001 ke Cina berdua ya. Doro masih culun, aku masih culun. Iya. Hunting Obras minimal 10 orang lah. Boleh. Oke. Atur waktunya. Iya. Kita siap aja sih kalau pas lagi Jakarta siap. Aku pokoknya minggu depan ke Komodo. Habis itu ya Sangihe perlu ke Sangihe itu ada Stanley. Ayo Sangihe oke. Pokoknya kita hunting tour keliling, kita temuin teman-teman di daerah Bang. Ya kan? Iya. Ada Ramadhani di mana, ada pokoknya teman-teman daerah kita atur waktunya ya. Soalnya ngatur waktu aku Bang Arbain juga susah. Aku bisa, Bang Arbain nggak bisa. Oke. Mudah-mudahan sih kita lanjut dulu, lanjut dulu ya. Siap. Oke. Jadi sekarang saya lanjut ke sebuah foto saya yang akhirnya salah satu tonggak jurnalistik saya ya. Bagi saya ternyata sangat berharga bagi karir saya. Itu terjadi pada 1 Desember tahun 2000. Saya pulang Jakarta tanggal 1 Desember, dipanggil Wapemret Mas Trias Kuncahyono. Tanggal 5 nanti GAM, jadi itu 1 Desember 2000 ya. Dia bilang, Pak bos saya itu bilang, tanggal 5 GAM ulang tahun. Kamu berani nggak meliput ulang tahun GAM di markasnya? Wah, itu saya kan kaget-kaget banget ya, serem banget kan. Masuk markas GAM itu loh. Ibaratnya masuk, soal OPM nanti ceritain ya. OPM juga saya punya cerita nih. Ini markas GAM dulu. Saya masuk markas GAM. Disuruh masuk markas GAM tanggal 5 Desember, tanggal 1 itu. Tanggal 2 saya pulang ke Medan. Saya kepala biru Medan waktu itu. Antara iya dan tidak. Jadi bos saya itu memberi opsi saya, kamu menolak boleh loh.
kamu masuk markas GAM, saya kasih ide. Kamu tapi nggak mau masuk juga nggak masalah. Gitu. Saya antara kepingin dapat foto di markas GAM sama takut. Itu bentrok di dalam hati saya. Untung saya memutuskan saya pergi ke markas GAM. Ditemani oleh Andi Lubis sama Andi Lubis dari Medan ya. Waktu itu Andi Lubis redakturnya Koran Analisa. Bang, ayo pergi bang, aku juga mau. Nah, akhirnya saya dapat teman, saya sama Andi Lubis berangkatlah. Saya koresponden Kompas, kepala biro Kompas di Medan, Andi Lubis redaktur fotonya Analisa Medan. Berangkatlah kami ke Banda Aceh. Saya ingat betul, kita berangkat ke Banda Aceh itu beli tiketnya di bandara. Tiket saya itu dulu masih bisa beli tiket sama orang. Jadi ada orang batal terbang, saya beli tiketnya namanya Sulaiman. Saya ingat betul tuh, namanya Sulaiman. Kok kayak nama kakek saya gitu kan. Saya beli di bandara Pondok Indah, saya beli tiket. Pak, mau ke Banda Aceh, ini tiket saya ganti aja. Saya ganti. Andi Lubis juga, kalau saya belinya, kita beli di bandara lah. Waktu itu berangkatnya nekat beli di bandara. Orang yang batal terbang. Berangkatlah saya ke Banda Aceh. Lalu disuruh, dikasih info, kata Andi Lubis, bang, konon kalau mau ke GAM itu nginepin di hotel. Sekarang hotelnya udah nggak ada, saya nggak usah sebut ya. Nginep di hotel itu. Saya sama Andi sekamar. Baru kami masuk kamar, telepon berdering. Bapak mau ke milad kami besok, itu bulan puasa, saya ingat betul. Desember 2000 itu bulan puasa. Bapak besok sahur dulu, nanti kami jemput pagi-pagi 5:30 pagi. Ya, saya sama Andi Lubis waktu itu sahur, terus 5:30 pagi kami tunggu di bawah, dijemput betul-betul sebuah mobil, minibus, Daihatsu Espas kalau nggak salah ya. Saya masuk mobil, jalan mobil itu. Ke arah selatan Banda Aceh, ke arah Medan ya, jalannya ke arah Medan. Kira-kira 100 km kemudian, naiklah Yunisa Sirin, ya, antara ya. Yus naik, wah ada Yus ya, dah dari kami bertiga. Kami diturunkan kira-kira di kilometer 186 dari Banda Aceh. 186 saya lihat patoknya ya. Diturunkan, Bapak berdiri di situ, nanti ada yang jemput. Kayak pos hansip itu, kami bertiga duduk. Kami dijemput orang naik motor 3 orang, RS King semua bawa senapan, Anda bayangin. Udah kayak film Nicaragua gitu kan. Akhirnya masalah kami di suatu desa yang isinya ya tentara GAM dengan seragamnya semua. Ini pasukan yang saya pasang ini adalah pasukan perempuannya GAM, Inong Bale ya. Inong Bale pasukan perempuan yang suaminya meninggal bentrok dengan TNI gitulah. Jadi atau keluarganya, dia merasa keluarganya korban TNI. Oleh TNI dan mereka melawan TNI lah, Inong Bale. Ya ini pada upacara 5 Desember ini Panglima GAM nih. Panglima GAM turun dari mobil. Saya deketin, saya potret face to face tuh. Ini Panglima GAM Abdullah Syafi'i, Pak Abdullah Syafi'i. Sebelah kanannya dia itu atau kiri kita itu pengawal terdekatnya. Yang baret merah itu adalah Darwis Junib, Panglima sekarang masih hidup. Panglima daerah Junib ya. Darwis Junib, satu panglima tertinggi di GAM waktu itu. Yang tengah itu adalah Tengku Abdullah Syafi'i. Jadi saya masuk markas GAM, saya mau tetap acara GAM. Tunggu, ini foto berikutnya. Ini Panglima GAM, saya potret bersama bendera GAM. Saya dikasih bendera GAM, oleh-oleh untuk kenang-kenangan dari pasukan GAM ya. Itu Bapak ini untuk kenang-kenangan. Mau saya bilang. Tapi saya benar-benar takut menyimpannya, karena ya berbagai hal ya. Bahkan di nomor telepon Anda, kalau ada nomor, jadi gini, GAM itu mempunyai telepon Bairu. Anda ingat mungkin telepon tahun 2000-an Bairu, telepon satelit ya, iya. Bairu, BYRU. Jadi kalau di telepon Anda ada nomor-nomor orang GAM yang dikenali oleh TNI, Anda bisa bermasalah juga, karena bagaimana juga GAM itu separatis waktu itu kan. Jadi saya tuh nggak berani nyimpen nomor siapapun. Padahal beberapa petinggi GAM dulu saya sering komunikasi juga, tapi saya nggak berani nyimpen. Saya ingat-ingat aja. Kalau nomornya nomor Bairu, itu baru saya tahu pasti kontak dari GAM. Ini bendera saya dikasih, tapi saya lupa saya kasih siapa atau saya taruh mana ya. Yang pasti nggak saya buang ya. Tapi saya juga takut menyimpannya. Ini foto Panglima GAM, Pak Abdullah Syafi'i, saya motret. Lalu saya bikin suatu artikel waktu itu ya. Memahami netralitas foto jurnalistik ya. Jadi saya meliput GAM, apakah saya pro GAM? Jadi saya musuhin TNI dong gitu kan. Nah, not that simple. Seorang wartawan harus netral. Dia tidak boleh pro GAM dan juga ya
dia memang harus pro Indonesia ya, tapi artinya pada dia meliput dia tidak boleh pro kemana-mana, dia harus menempatkan berita itu pada suatu titik yang netral gitu. Ya Edison R290 ya mungkin ya. Pokoknya antenanya panjang banget tuh Baeru. Kantong itu antenanya lebih panjang daripada handphonenya ya. Ditekuk itu panjang. Dan umumnya Edisonnya biru sih memang. Providernya Baeru namanya. Saya sempat punya sebentar. Baeru. Saya minta waktu liputan Nias, Kompas nggak bisa ngirim, saya minta dibelikan Baeru, saya dibelikan, tapi saya terus pulang Jakarta. Jadi ini cerita saya yang lain ya, bahwa kalau soal OPM, tahun 2005 saya sama Yosi Susilo Hardianto itu meliput kekeringan di Yaukimo di Papua. Nah, kami ada perjalanan dari Wamena ke Tiom. Itu daerah OPM ya. Tapi sopirnya kenal OPM, jadi Bapak aman, Bapak tenang. Saya sudah beritahu mereka, Bapak orang Kompas ya, Bapak datang misi baik. Jadi saya sama Yosi itu masuk ke Tiom aman-aman saja. Apa yang terjadi di Tiom? Yosi, halo, masih nyambung? Nyambung, masih nyambung. Yosi itu bekas pastor. Yosi itu Katolik bekas frater. Jadi frater itu calon pastor, mengajar di Papua. Jadi Yosi dideketin, Bapak Yosi. Beberapa pemuda menghubungin Yosi, terus mereka akrab sekali lah, seperti kangen lama tidak bertemu gitu. Terus malamnya Yosi cerita, Bang, itu tadi bekas murid-muridku dulu di sini di Papua. Yosi sekarang wartawan Kompas ya. Mereka sekarang beberapa punya kontak OPM. Mau nggak kita diajak ke markas OPM, wawancara OPM? Saya telepon ke Jakarta. Waktu itu bos saya Taufik Miharja kalau nggak salah. Boleh nggak minta izin wawancara ke OPM? Saya dijawab jangan cari penyakit. Itu jadi kami nggak jadi wawancara ke OPM tahun 2005 itu. Padahal kalau asik juga ya, tapi ya nggak bahaya juga, dikira pro OPM kan, serba susah emang. Nah Yosi itu aman karena Yosi itu beberapa petinggi di OPM itu karena bekas muridnya Yosi waktu Yosi masih jadi guru di Papua 10 tahun sebelumnya gitu. Ya, sebenarnya kalau saya waktu itu masuk ke OPM, wawancara OPM mungkin seru juga, tapi nggak tahu lah. Tapi jadi jurnalis itu memang bisa seru banget, bisa bahaya banget, bisa membosankan banget sih, tergantung Anda mau lihat dari mana. Ya benar, jurnalis adalah sebuah pihak kepentingan publik, betul. Kepentingan yang lebih besar yang harus kita menangkan. Oke. Aku lihat. Ada pertanyaan, Oi? Saya pindah folder, ada folder yang belum saya bahas nggak? Ini kok kosong ya Randuga nih. Om Thomas ini motret kebo-keboan. Iya, kita motret kebo-keboan di Banyuwangi udah lama banget ya. Dan foto enggak nih Om Thomas, Andi Thomas di Sidoarjo ngajak motret kebo-keboan di Banyuwangi. Pernah Bang? Belum. Saya kebo-keboan belum pernah. Saya tahun 91 waktu itu ada kebo-keboan balap sepeda. Tapi saya waktu itu saya nggak ingat ya. Kenapa saya nggak motret ya? Tapi Kompas ada fotonya kebo-keboan, bukan saya motret. Nah ini kita Komodo 2010. Jadi waktu itu ini Komodonya mukanya nggak seneng gitu ya. Jadi tahun 2010 itu Garuda ngundang saya ke Jepang. Garuda Indonesia ngundang saya ke Jepang. Gatot Subroto pergi tuh ke Jepang. Pak Gunadi pergi ke Jepang semua. Diundang semua pemenang Garuda Indonesia Foto Competition diundang ke Jepang. Juri dan pemenang. Ada Garuda punya rute baru ke Jepang. Saya nggak ikut ke Jepang karena waktu itu saya punya rubrik namanya Klik, dan rubrik Klik tuh bikin hunting ke Komodo. Nah, saya nggak mungkin dong, saya orang Klik, saya katakanlah petingginya Klik, masa ikut acara lain itu kan. Saya memutuskan pergi ke Pulau Komodo, ceweknya Yunita Manurung, Marisha Tunjung Sari, terus Wawan Malang itu siapa lagi ya, pokoknya Radian, Cenlung siapa? Cenlung. Oi. Siapa Cenlung? Tanono Radian. Ya waktu itu Komodo ya. Nah ini di Pulau Rinca. Kamera saya taruh di monopod, dari atas rumah saya sodorkan ke Komodo. Ini yang motret Marisha Tunjung Sari ya. Nah ini Komodo pakai semi fisheye ya. Dan saya tunjukkan hasilnya. Lihat ini fotonya. Orang nanya, Om, apa bedanya pakai tele? Beda. Anda rasakan nggak? Ini bahwa ini jarak dekat, kerasa loh. Nuansanya dekat sama tele itu beda sekali. Ini kerasa nggak ini dekat? Beda dong. Iya, ini pakai. Saya waktu sama Oi waktu itu saya kan mau pakai GoPro, mau tak
deketin tapi nggak sempet aja. Jadi aku masih kepengen ngulangin motret komodo jarak dekat lagi. Aku pengen ngulangin lagi komodo sedekat ini. Mukanya jadi nuansanya beda tele sama wide. Kalau orang tahu perspektif kerasa banget ini. Bahwa ini lensa ini tele atau wide, jelas ini lensa wide angle, bukan pakai tele. Dan kelihatan banget jeleknya komodo ya. Iya, mukanya kelihatan nggak seneng. Komodonya kelihatan mukanya nggak seneng. Tapi ini salah satu foto yang mengesankan bagi saya. Jadi saya bisa ambil komodo dengan jarak sangat dekat. Ya. Bang, ada pertanyaan. Oke. Ya. Dari Aharel, Om, kalau motret buat media, itu bakal dituntut buat nge-frame isi fotonya nggak sesuai keperluan internal medianya? Gimana putus-putus? Oi. Pertanyaan dari Aharel, kalau motret buat media, itu bakal dituntut buat nge-frame isi fotonya nggak sesuai keperluan internal medianya? Nge-frame nggak? Sorry, putus-putus suaranya. Maksudnya itu harus diarahkan sesuai keperluan internal nggak sih? Gini loh, tiap media itu punya benang merah pemberitaan ya. Katakanlah Pilpres Jokowi lawan Prabowo. Ya, koran itu kita bersikap gimana? Koran itu pasti ada tim khusus peliputan dan mereka punya garis yang tidak akan dibelokkan itu loh. Nggak ngaca. Dan koran itu isinya nggak cuma pamret loh. Waktu itu kan pamret Kompas Mbak Nino itu kan suaminya kan tangan Prabowo. Sempat dibilang Kompas sekarang Prabowo banget. Nggak begitu. Pamret itu memang pemimpin tertinggi, tapi kalau anak buahnya nggak mau ngerjain mau apa? Jadi dalam sebuah koran yang benar dan kuat ya, koran itu punya garis pemberitaan. Arahnya begini. Ya, seperti masuk markas GAM juga arahnya begini. Nah, kamu pemberitaan faktualnya begini gitu. Nggak usah bilang GAM itu bagus atau enggak, itu bukan. Memberitakan faktual. Oke. Ini ditanya sama Mas Edi Hermansyah, Bang, habis masuk markas GAM dan OPM, apa fotonya tidak diminta sama TNI? Enggak. TNI juga punya pride sendiri, nggak minta-minta gitu. Mereka juga tahu, mereka juga punya intelnya sendiri kok. Jadi perang GAM sama TNI atau GAM sama TNI sama OPM segala itu yang kita lihat sama realitasnya mungkin sangat berbeda. Kita nggak tahu ya politik persaingan seperti itu not that simple. Saya sendiri nggak berani menyimpulkan apa-apa. Setuju. Ini Nax Pekayon, penasaran waktu Kompas naikin foto ultah GAM, apa nggak dimarahin pemerintah? Enggak. Cuma saya terima telepon di Medan, dari nomornya nggak keluar ya. Di telepon saya nggak keluar nomornya, tapi alasan kamu, kenapa foto GAM, Panglima GAM dipasang? Habis itu telepon saya matikan seminggu, saya ngumpet seminggu. Itu aja. Dan saya nggak tahu itu siapa. Oke. Ini Furkonsin. Om, kalau liput ke daerah konflik, apakah akan selalu disambut dengan baik oleh pihak kiri? Tergantung. Tadi nge-like. Yang aku ngomong apa? Yang pertanyaan kalau apakah akan selalu disambut dengan baik oleh pihak kiri, tergantung apa, Bang? Oh, ya nggak segampang itu. Pihak kiri itu gini loh. Kita pro atau kontra kan dalam peristiwa politik itu kan bisa berbolak-balik. Pihak kiri itu kita datang pas pihak kiri itu nggak senang sama kita ya kita bisa nggak diterima. Tapi kalau pas dalam kondisi kita sama pihak itu lagi baik ya kita diterima dengan baik. Jadi nggak bisa ditentukan. Oke, itu ya. Ya di bintang foto betul. Hotel lari ke Jogja aku yang bawa lari. Tak operin ke Yul, tak operin ke kamu tuh tahun 2004 ya Yul ya. Bintang foto itu Yuli Seperi. Kenapa? Jadi hotel waktu itu habis satu liputan ya dia di Uber lah ya. Lari ke Jakarta terus aku telepon Yul tolong bantuin Yuli Seperi waktu itu masih mahasiswa di UGM. Ya seperti itu kadang-kadang konflik seperti itu. Ini Diki Rayova. Timor Leste 99 saya redaktur foto tidak boleh pergi. Jadi 99 sama 2004. 99 Timor Leste saya redaktur foto nggak boleh pergi. 2004 tsunami Aceh karena saya redaktur saya nggak boleh pergi. Saya kesel, maka saya nggak mau jadi redaktur lagi. Jangan ngegas dong. Ya ngegas. Oke, jadi redaktur tuh gak enak tahu.
Dimarahin melulu, nggak boleh pergi. Kalau anak buah salahin redaktur. Sabar. Iya, saya udah nggak mau jadi redaktur lagi. Gengsi doang, gengsi makan tuh gengsi. Ini ada yang nanya dari Asterik, Klik channel udah nggak ada lagi Om. Hah? Klik Arbain udah nggak ada lagi ya. Klik akan ada lagi, sorry. Jorok Kakung nih ngegas aja. Klik akan ada lagi ya. Timnya tim Kompas TV juga segera akan tayang lagi. Ya, Klik timnya udah ngumpul semua. Bima Prasena, semua kameramen, kampersnya semua juga orang-orang bekas Klik ya. FYI Klik akan mulai lagi. Ya, itu informasi buat teman-teman ya. Klik akan ada lagi. Tadi ada yang nanya, ini rekaman obras ada di YouTube, ada ya. Di YouTube aku, Dodi Sandradi ya. Furkonsin, membangun relasi baik dengan GAM, apakah tidak dimarahin pemerintah Om? Bang? Nih pertanyaan nih, membangun relasi baik dengan GAM apakah tidak dimarahin pemerintah? Enggak dong, media kan bisa kemana-mana, hanya media netral, ya. Enggak dong, TNI juga enggak marah, bebas. Faktanya ada. Iya. Tuh ditanya Kliknya nanti di mana? Kompas TV juga? Iya, tapi online. Kompas TV online. Kompas TV online. Oh, oke. Berarti nanti konsepnya sama kayak dulu dong, keliling juga dong? Enggak. Konsepnya antara obras sama Klik kira-kira gitu. Oh, lebih banyak ngobrol ya. Podcast ada praktek juga, tapi nggak jauh-jauh karena dananya beda sama dulu ya. Dananya udah beda. Iya. Dana itu suatu hal yang susah. Dana suara. Ya. Namanya Jorok Kakung. Oke, ada materi lagi nggak Bang kira-kira Bang? Ada, tunggu ini ya. Ini masih ada. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini juga yang saya banggakan ya. Ini saya banggakan juga ya. Ini sahabat saya. Pernah ketua Wanadri. Tiba-tiba nama saya suka buntu sih. Udah tua Bang. Jadi gila ini, saya sama dia lama di Australia juga, masa namanya lupa, tiba-tiba namanya nyangkut ya. Saya capek mungkin ya. Jadi tahun 90 itu saya wartawan olahraga, khusus olahraga basket, tenis sama terjun payung ya. Jadi waktu itu ini wartawan TVRI penerjun payung juga, kampiun ya. Zaman dulu belum ada GoPro, kameranya kayak gini nih. Segede gitu, berat cuy. Enggak, ini masih kecil. Ya. Ini saya bangga ya. Ini foto berikut ini adalah saya motret sambil terjun. Beneran, saya nggak bohong ya. Ini saya ikut terjun bareng mereka ya. Jadi saya digendong sih, saya bukan penerjun. Jadi tahun 91 itu fisik saya masih mumpuni lah ya. Saya masih semangat terjun pun saya berani. Kenapa saya nggak ikut pendidikan terjun? Saya tidak punya duit. Waktu itu dolar 2.000, 4,5 juta itu untuk biaya pendidikan terjun payung pribadi ya. Kompas nggak mau bayarin ya. Jadi ini terjun tandem dibayari Kompas 150 US dollar waktu itu ya, di kejuaraan dunia terjun payung di Lombok. Ketua panitianya Prabowo Subianto. Fotonya pernah saya muat, ada tadi di Instagram saya, RPW Prabowo Subianto. Itu Prabowo tahun 91 masih letkol, ketua panitia kejuaraan dunia terjun payung di Jakarta dan Lombok. Nah di Lombok itu saya bayar 150 dolar untuk digendong seorang peterjun Amerika. Saya masang kamera pocket, saya lakban di tangan kiri saya. Saya lompat bareng-bareng mereka. Ini saya ikut lompat. Nah ini saya banggakan ya, saya pernah
Jadi saya pernah motret sambil terjun, saya juga motret sambil nyilam juga. Jadi ya cukuplah saya merasa ini pengalamannya oke lah ya. Ini saya motret sambil lompat. Masih ya kalau terjun beneran tempel di helm. Saya nggak boleh pakai helm kan, saya digendong. Jadi saya Effendi Sun namanya, Effendi Sun. Effendi Sun ada. Iya, Effendi Sun. Nah, itu lama masih lagi. Effendi Sun, Effendi udah lama nggak ketemu. Ya, itulah Effendi Sun, betul. Ketua Wanadri dulu. Tingginya 185 kali ini, orang tinggi banget. Jadi saya sama dia di Australia meliput pelatnas tim terjun nasional di Perth ya. Ini foto saya, ini salah satu foto yang berisi saya ya. Saya sekarang terus terang nggak berani ya. Saya sekarang duitnya ada kalau mau pendidikan terjun, tapi nyali saya udah nggak ada. Oke, ini foto-foto saya yang ada cerita juga ya. Nah, saya juga ya, ini foto saya Grisha tahun 96 saya motret ini, November 1996. Ini jadi cover CD dan kasetnya Grisha. Nama saya nggak disebut tapi udahlah ya nggak apa-apa. Terus di buku memori setelah Grisha meninggal juga foto ini keluar. Ini saya motret di Istora tahun November 1996, saya ingat betul. Ini Dono, saya hunting bareng Dono tahun 91 di Bali nih. Dono pakai Nikon F4 ya. Ini foto saya naikkan di Instagram, like-nya banyak banget nih ya. Jadi saya pernah hunting bareng Dono. Dono tuh hobi motret. Nah, kenapa saya bisa kenal Dono? Karena Dono sahabatnya Rudi Badil. Rudi Badil itu senior saya di Kompas. Jadi, baik, ikut yuk Bali. Ngapain? Jalan-jalan aja, ada Dono. Nah, saya ikut. Jadi Dono, Kasino, Indro itu saya beberapa kali, anak saya pernah digendong Indro sama Kasino juga karena Mas Badil. Warkop asli itu kan ada Rudi Badil. Rudi Badil kalau di radio hebat, begitu muncul di panggung pemalu ya, maka Badil nggak ikut. Jadi ini saya hunting sama Dono tahun 91 di Bali. Asik juga Dono, kameranya bagus-bagus, mulus-mulus semua tuh. Ini Pak Faisal Tanjung, Panglima TNI waktu saya redaktur foto ya. Saya pernah dimarah-marahin juga sama beliau. Batak banget lah, hajar, libas, itu kan kalau ngomong. Hei kau yang dari Kompas itu, apa kau buat? Pak Faisal. Ini Gus Dur, ini foto Gus Dur ini saya senang sekali nih. Saya motret Gus Dur belum presiden ini. Ini saya motret, saya lupa tahunnya berapa. Gus Dur belum presiden. Ini saya motret di Departemen Agama. Saya lupa cerita apa, tapi foto ini sempat dipakai jadi cover buku tanpa kredit nama saya ya, tapi saya nggak masalah itu. Cuma saya naikin aja di Instagram sama Twitter ya. Fotoku dipakai gitu kan. Sampai Yeni yang kakaknya Yeni yang minta maaf sama saya waktu itu. Sorry ya Mas, nggak apa-apa, aku nggak masalah kok. Aku cuma pamer aja bahwa itu karya aku gitu. Ya. Dan foto ini kelihatan bahwa Gus Dur itu giginya kan dia perokok dulu kan. Tartar rokoknya kan kelihatan sekali di foto ini. Ini di foto sudah agak saya bersihin ya. Begitu Gus Dur jadi presiden giginya bersih banget. Saya tanya ini, Yen berapa lama dibersihkan? Oh berjam-jam Mas, sampai ketiduran sekarang. Jadi membersihkan karang gigi. Sisa tar nikotinnya Gus Dur itu lama katanya, ini berjam-jam kayak jiksa bapaknya katanya. Nah, terus ini Oce Kaligis, saya motret tahun 96 di Tanah Toraja ya. Waktu itu saya ikut dia ke Tanah Toraja. Ini Oce Kaligis. Dia berenang cuma pakai celana renang, saya punya fotonya juga tahun 96. Nah nih yang saya bilang Prabowo Subianto masih let call. Ini foto saya yang memorable juga ya. Waktu Pilpres kemarin, foto ini muncul jadi bahan kampanye, saya marah-marah. Wah saya diserang orangnya Prabowo. Dia yang punya wajah, nggak apa-apa kok kamu marah-marah. Yang berat tuh yang motret yang punya wajah. Nah, saya malas berdebat ini. Pokoknya gini lah, terserah aja, makanya saya nggak minta duit kok. Cuma saya akan kaur-kaur ke semua orang bahwa ini foto saya. Akhirnya dicabut. Ini foto saya, saya ngomong gitu. Saya nggak minta duit kok. Saya cuma mau pamerin foto saya. Pokoknya timnya Prabowo nyerang saya bahwa yang punya wajah kok yang lebih berhak daripada kamu yang motret gitu kan. Ya terserah mau debat kayak apa, tapi terus begitu saya kaur-kaurin foto saya dicabut juga. Ini tahun 91 ya, Prabowo Subianto masih let call. Nah ini Prabowo tahun 96, sudah Danjen Kopassus ya. Bintang 2 atau bintang 3 saya lupa nih. Nggak kelihatan bintangnya ya. Ini saya motret di Parkir Timur Senayan. Hari April waktu itu di Parkir Timur. Ya saya motret. Ini saya foto juga dulu banyak yang minta dicetakin ya. Beberapa pengusaha saya nggak sebut namanya.
cetakan 10R pasang di, di ruang kerja dia. Itulah biasa. Ini Pak Harto, dekat sekali ke saya ini. Ini jadi saya lupa tahun berapa nih ya. Tapi foto Pak Harto yang lewat depan saya pakai lensa 70 kalau salah ya, saya 70. Cukup dekat nih Pak Harto. Saya cetak gede sekali nih. Warnanya udah agak rusak ya. Klisenya udah agak rusak. Tapi ketajamannya bagus sekali ya, Anda perhatikan ya, sampai lele rambutnya pun jelas sekali ya, sampai pori-porinya pun kalau Anda perhatikan sebenarnya jelas sekali. Ini foto Pak Harto saya yang paling bagus menurut saya ya. Dan dalam ya, ekspresinya nggak mainstream. Salah satu foto Pak Harto yang saya suka. Pak Susilo Sudarman, bos waktu itu Menteri Parpostel, pariwisata, pos dan telekomunikasi dulu ya. Dulu Telkom itu di bawah pariwisata ya. Ini Pak Sus, ini saya juga suka foto ini. Saya pernah sama Pak Sus berdua di Sri Lanka, Kolombo. Saya waktu itu Presiden Premadasa. Nah, ceritanya panjang nih. Waduh, kenapa saya nggak bisa keluarin? Ini cerita juga berisi juga. Jadi saya meliput tenis di Kolombo tahun 93. Tenis Indonesia Piala Federasi ya, tenis cewek Yayu Basuki, Romana segala. Tiba-tiba presidennya dibom hari Sabtu, blang, hancur presidennya. Bayangin, presidennya dibom, itu masih babak kualifikasi tenis. Tenisnya mulainya hari Senin, ini Sabtu masih kualifikasi, presidennya dibom hancur. Tiba-tiba kami dijemput oleh tim KBRI, Pak Suprapto waktu itu dubes Sri Lanka ya. Indonesia siapa? Kami semua diungsikan ke KBRI. Saya tidur di KBRI karena situasi Kolombo waktu itu langsung jadi gawat. Jam malam, wah tembak-tembak di mana-mana. Pasukan Tamil Elam masuk kota Kolombo ya, suara tembakan bertubi-tubi terus. Terus hari Kamisnya itu Sabtu, dari 6 hari kemudian hari Kamisnya Pak Susilo disuruh Pak Harto menghadiri pemakaman Premadasa, kremasi. Saya ikut jemput di bandara sama Pak Prapto, terus Pak Susilo bilang, kamu wartawan Kompas, udah kamu ikut saya aja. Jadi saya dikasih atribut diplomat, kasih PC, kasih atribut diplomat. Pokoknya saya bisa ikut masuk Pak Susilo sampai ke dalam-dalam. Jadi semua kepala negara, Bhutan, India, sebab kepala petinggi-petinggi itu Pak Susilo kan mewakili Pak Harto. Kita duduk di deretan kepala negara semua. Saya di sebelah saya Begum Khalidasi ya, belakang agak bawah itu. Jadi saya merasa setingkat kepala-kepala negara Asia waktu itu karena saya dari ajudannya Pak Susilo. Malamnya kami makan lobster yang enak sekali di teater Pak Susilo di Hotel Hilton Kolombo ya. Jadi saya sempat sama Pak Susilo sempat ya 2-3 malam bareng Pak Susilo di Kolombo. Orangnya humble sekali, lucu sekali ya. Itu Pak Susilo saya mengesankan ya. Ini siapa coba? Setia Novanto. Tahun 99. Setnov tahun 99 ya. Jadi, saya motret dia tahun 99 di DPR ya, pakai tele 600 mili. Saya tahunya juga belakangan. Ini Pak Tarup dan Jen Kopassus waktu itu ya. Pak Tarup, salah satu tentara kita yang orangnya nggak ada basa-basi ya, tegas, keras ya Pak Tarup. Mandela, nah, saya motret Mandela pernah loh, pakai batik. Saya lupa tahun berapa nih, 99 kalau salah ya. Ini Putin sama Pak Hariswood. Pak Hariswood waktu itu ketua ketua MPR. Saya motret Pak Harto pertama kali, Putin sebetulnya tahun 88 ya. Bos saya waktu itu Pak Tando, rumahnya di Cendana, ya dekat sama Tommy Soeharto, dekat sama Pulau Cendana. Saya pernah motret Pak Harto dekat sekali tahun 88 ya. Pak Harto hanya jarak 1 meter dari saya. Saya motret dari dekat karena di dalam rumahnya Pak Tando waktu itu. Ini foto Pak Harto. Waktu FaceApp muncul, foto ini saya posting kan, foto ini sama orang di FaceApp ini lucu-lucu loh, dimudahin, dituain. Ini foto Pak Harto yang itu saya tahun 95 mungkin ya, saya lupa. Banyak di FaceApp-in lucu-lucu. Nah ini tahun 96 di Asmat, Menteri Pedanka waktu itu Pak, orang Jerman, Wardiman. Gengnya Pak Wardiman ini, lucunya adalah Pak Wardiman sisiran berkaca dari lensanya salah satu fotografer ya. Di fotografer ngajuin kameranya buat termin Pak Wardiman sisiran. Pak Wardiman juga orangnya asik ya, saya sama dia di
di Aspat waktu itu. Oke, kok habis ya? Habis ya. Ini foto-foto tokoh yang bagi saya cukup mengesankan. Lalu terakhir di foto 98 ya, foto 98 yang beberapa yang ini foto saya yang masih ketemu ya, udah rusak semua klisenya. Itu Instagramable banget warnanya ya, udah hancur. Masih di DPR 98. Ini juga. Nah ini gini, ini kenapa foto ini memorable bagi saya? Selama eskalasi kerusuhan Mei 98 itu, saya hampir nggak pernah tidur. Saya redaktur fotografer Kompas cuma sedikit. Saya di Hasbi sama Julian, wah jujur balik terus hampir tidak pernah tidur ya. Pak Harto besoknya turun, itu kami malamnya teler semua. Jadi waktu Pak Harto mengundurkan diri itu, tidak ada satupun fotografer Kompas yang berjaga. Semua tertidur tewas, kecapean ya. Jadi besoknya Pak Harto mundur itu malamnya saya tuh ngamuk-ngamuk, saya kecapean ya. Sebuah layar komputer saya banting, karena komputernya hang. Komputer itu saya tendang, pecah ya. Terus sama Kartono Riyadi, saya dipeluk, kamu tidur, saya dibentak, saya tidur. Dan itu tidur sampai aku juga udah rapid test 3 kali negatif, tapi aku bisa swab test. Abang swab di mana? Besok di Widya Chandra, udah dibayarin pengundang, jadi aku tinggal nunjukin KTP, nama aku udah masuk, jadi nggak usah bayar. Berapa sih swab kalau bayar? Nggak, macam-macam. Kalau harga paling itunya kan pemerintah 900, tapi antara 1 sampai 1,5 lah. Iya. Tapi besok aku jam 7 pagi, jadi udah ya, ini 2 jam. Oi juga nggak fit. Aku juga. Tadi aku nyampe baru 5 menit Oi udah ngundang, jadi aku tadi baru nyampe dari Garut. Aku ngedrone kemana-mana hari ini, puasa drone. Tapi senang kan ngedrone. Iya. Oke, makasih loh buat Bang Arbain yang baru 5 menit nyampe Jakarta udah langsung nemuin teman-teman ya. Terima kasih juga tentunya buat teman-teman semua yang udah join. Maaf saya nggak bisa maksimal malam ini, nggak bisa mancing Bang Arbain buat ngegas karena kurang fit. Sejak dari Jogja. Ya, mohon maaf juga nggak semua pertanyaan bisa dibacakan, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan jadi, saya dari Labuan Bajo, Kamis masih di Labuan Bajo Bang. Ceritanya ya kalau lancar nih. Okay. Labuan Bajonya sih lancar, akunya nih nggak tahu. Aku kalau mungkin parah pulang Jakarta langsung gitu. Siap. Gitu. Temanya minggu depan kalau lancar adalah penjurian ya. Jadi saya tunjukin foto-foto yang pernah saya juri, pemenangnya kayak apa ya, kalau permintaan khalayak waktu itu kan. Iya, temanya itu kurang lebih ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Sehat semua buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada yang mau sampaikan? Sehat semua, makasih semua. Bye-bye. Tush.